Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin menyampaikan hadis tentang penjelasan sifat-sifat munafik dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Oke? Kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia kau mati syahid, hidup mulia kau mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, hadis Abdullah ibni Amrin wa anna Nabi SAW qol arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha iza tumina khana wa iza haddasa kadhaba wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Hadis dari sahabat Nabi Abdullah ibni Amr radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, ada 4 sifat jika terdapat pada seseorang maka dia menjadi munafik sejati. Jika terdapat sebagiannya maka termasuk sebagian kemunafikan hingga dia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, jika dia diberi amanah maka dia berkhianat. Yang kedua adalah jika berkata-kata dia berdusta. Yang ketiga, jika berjanji dia melanggar. Dan yang keempat, jika bertengkar dia melebihi batas. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Apabila ada salah satu dalam diri seseorang, maka dia belum disebut munafik sejati sampai dia meninggalkannya. Apabila ada keempat sifat yang melekat pada diri seseorang yang tadi saya sebutkan tadi, maka itu sudah termasuk dan menjadi bagian dari munafik sejati. Bagaimana nasib orang-orang munafik ketika di hari kiamat? Yaitu mereka akan ditempatkan di keraknya neraka atau paling bawah. Lebih besar dosanya daripada orang-orang kafir. Jadi sifat yang pertama saya ulangi adalah jika dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Yang kedua, jika berkata dia berbohong atau berdusta. Yang ketiga, jika berjanji dia melanggar. Dan yang keempat, jika bertengkar dia melebihi batas. Pada hari ini kita lihat bahwasanya banyak orang-orang yang diberikan amanah, orang-orang yang diberikan kepemimpinan untuk mengatur seseorang, untuk mengatur wilayah, untuk mengatur perusahaan, untuk mengatur instansi dan lain sebagainya, bahkan mengatur negara. Orang yang diberikan amanah dia kadang berkhianat dengan amanah yang mereka pegang, sehingga apa yang harusnya mereka kerjakan untuk kebaikan umat, untuk kebaikan rakyat Indonesia, untuk kebaikan kepentingan orang banyak, untuk kepentingan karyawan, untuk kepentingan semua orang, dia sudah diberikan amanah tapi dia berkhianat. Kita ambil contoh ketika terjadi musibah bencana di suatu tempat. Ketika banyak orang menyalurkan bantuan berupa makanan, logistik, pakaian, uang, dan lain sebagainya kepada pemimpin daerah tersebut, auzubillah, malah ternyata bantuan tersebut dikorupsi. Nah, itu adalah sebuah amanah yang dititipkan oleh orang lain berupa bantuan untuk korban gempa, malah justru dikorupsi, malah justru dimakan sendiri untuk foya-foya dan sebagainya, nauzubillah. Itu termasuk orang-orang yang berkhianat ketika diberikan amanah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jika berkata dia berdusta, dia berbohong. Orang jika sudah
salah atau sudah bohong, maka bagaimanakah dia cara untuk menutupi kebohongannya, yaitu dengan cara berbohong lagi. Artinya ketika ada orang bohong, ketika ada kasus-kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, ya, kasus pembunuhan, si terdakwa, si saksi-saksi, dan semuanya itu banyak yang berbohong, maka untuk menutupi kebohongannya mereka berbohong lagi. Jadi tidak ada jalan keluar bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah apabila seseorang itu berbohong. Nah, ini sudah termasuk dua ciri atau dua tanda sifat-sifat munafik. Jangan sampai kita berkata atau berucap itu berbohong. Lebih baik kita katakan yang jujur walaupun itu pahit. Ya, jangan sampai kita demi menyelamatkan diri kita, demi menyelamatkan kedudukan kita, kita berani berbohong. Padahal kita tidak tahu apakah di kemudian harinya kita selamat atau tidak. Maka dari itu lebih baik kita berkata yang jujur, berkata yang benar walaupun itu pahit. Jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan cara kita memfitnahnya, dengan cara kita menuduhnya yang memang tidak sesuai fakta. Lebih baik kita berkata yang jujur walaupun memang itu kita yang benar yang melakukannya. Kalau memang kita mencuri, katakanlah yang sebenarnya kita mencuri. Kalau memang kita membunuh, katakanlah yang sebenarnya bahwa kita membunuh. Jangan sampai memutarbalikkan fakta sehingga menyelamatkan diri sendiri tapi menjerumuskan orang lain. Yang ketiga, sifat munafik adalah jika berjanji dia melanggar. Ya, banyak hari ini kita sebagai umat muslim, banyak dari kita yang ketika kita berjanji untuk sesuatu hal yang sangat penting kita melanggar. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Itu juga termasuk ketika kita sudah berjanji dengan orang lain, apalagi orang penting, kita melanggarnya, justru itu akan menyakiti orang lain. Dan itu akan membuat kecewa orang lain sehingga dia akan ada timbul rasa dendam. Makanya ketika kita sudah berjanji dengan orang lain, ketika kita sudah punya janji dengan orang yang kita cintai, ketika kita sudah berjanji untuk membayar hutang terutama nih, itu harus kita tepatin. Pada hari ini banyak orang yang punya hutang, apalagi hutangnya jutaan, apalagi hutangnya miliaran. Nauzubillah. Mereka berjanji ingin membayar dalam waktu tempo beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi kenyataannya selama waktu yang sudah diberikan, ditentukan, dia tidak mau membayar, padahal secara nominal, secara uang dia punya uang, tapi dia tidak mau bayar hutang. Padahal sebelumnya dia sudah berjanji bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian dia ingin membayar hutang. Tetapi dia melanggarnya, itu termasuk sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Ya, kalau punya hutang harus dibayar, kalau punya janji harus dibayar. Kalau punya janji harus ditepatin. Jangan sampai kita itu mementingkan ego kita sendiri demi kebahagiaan kita dan justru malah menyengsarakan orang lain. Dan yang terakhir, sifat munafik sejati adalah yang keempat, jika bertengkar dia melebihi batas. Banyak sekali kasus-kasus atau kejadian-kejadian di lingkungan kita hanya gara-gara hal sepele, ya bertengkarnya bisa seumur hidup, bisa bertengkarnya bertahun-tahun tidak mau memaafkan. Padahal hal-hal sepele atau hal-hal yang kecil itu bisa dimaafkan atau bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Jangan sampai berlarut. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ketika kita marah atau bertengkar dengan orang lain tidak boleh melebihi 3 hari. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam selama 3 hari berturut-turut, itu tidak boleh. Artinya ketika sudah 1, 2, 3 hari, apapun itu masalahnya, yuk sama-sama dibicarakan dengan baik, jangan sampai melebihi batas. Ya, hanya gara-gara hutang, hanya gara-gara soal sengketa rumah, tanah, dan lain sebagainya, itu
menjadi permusuhan seumur hidup. Apalagi permusuhannya ini masih keluarga, masih saudara. Hanya gara-gara harta, hanya gara-gara kedudukan, jabatan, warisan, justru malah menghancurkan di dunia dan juga menghancurkan di akhirat. Jangan sampai hal itu terjadi. Hanya kenikmatan sementara, malah kita sengsara di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hadis tentang penjelasan sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat orang-orang yang munafik sehingga kita terhindar dari siksa api neraka. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.